Halo adik-adik, sebelum masuk ke kelas, yuk kita baris rapi dulu untuk mengawali semangat pagi ini. Coba gimana baris rapinya? Lonceng berbunyi baris di halaman, bersiap kaki rapat pegang pundak teman. Tangan ke atas lalu direntang, sekarang di bahu ke muka di pinggang. Lompat yang tinggi 1, 2, 3, mari meniru burung terbang di udara. Wah, Masya Allah, semuanya kelihatan semangat dan ceria ya. Nah, sebelum belajar juga, kita cek kerapihan dulu yuk, agar adik-adik semua tetap tertib, disiplin, dan nyaman belajarnya. Coba dilihat, bajunya sudah rapi, kukunya sudah bersih. Kalau gitu, senyum manisnya mana? Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, semuanya sudah siap belajar ya. Yuk kita masuk lalu belajar. Let's go! Halo adik-adik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik yang soleh dan soleha. Sudah siap belajar? Oke, sebelum memulai pembelajaran, ada baik yang perlu kita lakukan adalah berdoa. Yuk kita berdoa dulu. Tangannya diangkat ke atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nah, adik-adik yang terlihat semangat ini dan sudah tidak sabar ingin belajar, kakak mau tanya dulu nih kabar kalian. Apa kabar adik-adik yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semuanya dalam kondisi sehat dan bahagia selalu ya. Sebelum kakak memberi materi, gimana kalau kita nyanyi lagi? Kali ini kita bernyanyi duduk rapi, agar saat belajar adik-adik tetap disiplin, tertib, dan bisa menyimak pembelajaran dengan baik. Ikutin kakak ya. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, dilipat yang rapi. Yeay, hebat, semuanya pintar ya. Oke, adik-adik di sini ada yang udah tahu nama kakak belum? Belum? Oke deh, kalau gitu kita perkenalan dulu ya. Karena tak kenal maka tak sayang. Oke, adik-adik yang soleh dan soleha, perkenalkan nama kakak Rizky Rena, kakak dari Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Kalian bisa panggil kakak-kakak Rena ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang malaikat. Adik-adik di sini ada yang tahu nggak apa sih malaikat itu? Malaikat adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari cahaya, yang senantiasa mengabdi dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat mempunyai tugas masing-masing yang harus dijalankan. Berbeda dengan kita yang Allah ciptakan mempunyai hawa nafsu, memiliki jenis kelamin, bisa berkembang biak, bisa makan dan minum. Tapi malaikat tidak memiliki itu. Karena malaikat tidak memiliki hawa nafsu, tidak berjenis kelamin, tidak berkembang biak, keberadaannya tidak bisa dilihat, tidak memiliki dosa, namun juga tidak mendapat pahala, tidak makan dan minum, dan tidak membutuhkan istirahat. Itu karena malaikat adalah makhluk yang suci. Malaikat senantiasa terjaga di waktu siang dan malam. Adik-adik, ada yang tahu nggak malaikat itu adanya di mana ya? Malaikat selalu berada di mana saja. Waktu kita makan, kita bermain, bahkan saat kita tertidur, malaikat selalu ada di dekat kita. Maka dari itu, kita harus senantiasa berbuat baik kepada siapapun. Karena apa yang kita lakukan diawasi dan akan dicatat oleh malaikat. Dalam rukun iman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua. Kak, apa
Apa sih iman kepada malaikat itu? Sebagai seorang muslim, kita wajib beriman kepada malaikat. Artinya, kita harus percaya bahwa malaikat itu ada. Walaupun keberadaannya tidak bisa dilihat, tapi kita harus percaya bahwa malaikat itu ada, agar kita selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Coba adik-adik, ada yang tahu nggak Allah itu menciptakan malaikat berapa banyak ya? Allah menciptakan malaikat dengan jumlah yang sangat banyak. Tapi, yang perlu kita imani dan perlu kita ketahui berjumlah 10. Yang pertama, malaikat Jibril, kedua Mikail, 3 Ridwan, 4 Malik, 5 Munkar, 6 Nakir, 7 Raqib, 8 Atid, 9 Israel, 10 Israfil. Nah, sudah 10 ya. Sebelum kita tahu apa saja tugas para malaikat ini, Yuki ikut bernyanyi dengan kakak untuk menghafal nama-nama malaikat dengan mudah. Mari mengenal 10 malaikat, dicipta Allah daripada cahaya. Ini juga rukun iman kedua. Mari bersama kita hafal namanya. Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Israel, Israfil, semuanya 10 malaikat kita hafal namanya. Gimana lagunya? Seru dan mudah dihafal kan? Oke, kalau begitu, yuk kita cari tahu tugas apa saja ya yang 10 malaikat tadi kerjakan. Pertama, tugas malaikat Jibril adalah mengantarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul. Namun, karena sudah tidak ada nabi dan rasul lagi, karena Nabi Muhammad SAW adalah nabi penutup para nabi, maka setelahnya sudah tidak ada lagi nabi dan rasul. Karena itu juga, malaikat Jibril sudah tidak mengantarkan wahyu lagi. Yang kedua, tugas malaikat Mikail adalah menurunkan hujan dan membagikan rezeki. Tapi rezeki itu bukan cuma tentang uang saja ya. Rezeki juga bisa berupa kesehatan, kebahagiaan, senyuman, dan lain-lain. Yang ketiga, tugas malaikat Ridwan adalah menjaga pintu surga. Jadi, kalau surga itu dijaganya sama malaikat yang namanya malaikat Ridwan. Nah, untuk tugas malaikat yang keempat, malaikat Malik, itu justru sebaliknya. Tugas dari malaikat Ridwan yaitu menjaga pintu neraka. Nah, kalau misalkan adik-adik nanti banyak dosanya, nanti adik-adik bisa bertemu sama malaikat Malik. Auzubillahi min zalik ya. Oke, lalu yang malaikat yang kelima dan keenam ini, Munkar dan Nakir, mempunyai tugas yang sama, yaitu menanyakan manusia di dalam kubur ketika kita sudah meninggal dunia. Lalu yang ketujuh, tugas malaikat Raqib adalah mencatat amal baik manusia selama di dunia. Dan tugas malaikat Atid sama dengan malaikat Raqib, namun berbalik, yaitu mencatat amal buruk manusia selama hidup di dunia. Kemudian yang 9, tugas malaikat Israel adalah mencabut nyawa. Dan yang terakhir, tugas malaikat Israfil adalah meniup sangkakala di hari kiamat. Nah, sudah tahu kan apa saja tugas para malaikat? Adik-adik mau tahu nggak seperti apa bentuk malaikat? Jadi, malaikat itu mempunyai sayap yang besar. Dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril lahu situmiyati jannah, yang artinya Nabi Muhammad melihat Jibril dengan 600 sayap. Wah, 600 sayap banyak sekali ya. Jadi, malaikat Jibril adalah malaikat yang mempunyai sayap paling besar, yang berjumlah 600. Dan satu sayapnya sudah mampu mengelilingi bumi kita loh. Wah, besar sekali ya. Satu malaikat saja sayapnya sudah sebesar itu. Apalagi kalau seluruh malaikat berkumpul ya. Wah, alhamdulillah kita sudah belajar dan mengenal tentang malaikat. Semoga apa yang kakak ajarkan kepada kalian bisa menjadi barakah untuk hidup kalian ya. Karena kita sudah berada di ujung pembelajaran, kita cukupkan pembelajaran kita sampai di sini ya. Yuk kita berdoa terlebih dahulu, tangannya diangkat ke atas lagi ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sampai jumpa adik-adik yang saleh dan salehah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilaliko, sampai berjumpa pula. Ilaliko, sampai berjumpa pula. Kita berjumpa karena Allah, kita berpisah karena Allah. Kita berjumpa